Jadi gini, maksud saya gini juga. Siapa namanya dari DTP? Abi ya. Ini Bi, usulan untuk yang ke pusat ini mekanismenya seperti apa? Sampaikan di catatan agar menjadi pegangan untuk Muaro Jambi juga. Tolong mic-nya nih. Siapa? Mas Jum. Oke. Itu Nah, gue nak sekarat. baik, mungkin bisa diusulkan melalui proposal Pak ke Kementerian Pertanian langsung. Dari situ mungkin bisa diperkuat, mungkin langsung jemput bola ke situ, Pak Kalau pimpinan. proposalnya apa namanya? Pakai aplikasi e-proposal atau enggak? Proposal. E-proposal terakhir bulan tanggal Musrenbang kayaknya. Ya, Musrenbang. diusulkan di Musrenbang sekitar bulan habis Lebaran. Hmm. Oke, berarti mekanisme e-proposal ya Kementerian Pertanian eh, sekitar bulan-bulan Maret. Tuh. Oke, jadi itu berlaku sama ya untuk dua usulan. Lalu, karena begini, Notulen, betul enggak? Statusnya itu kan cuma diterima, ditolak, dibahas lebih lanjut. Betul kan? Nah, ada lagi yang ada cerita kemarin yang ada terima namun begini-begini itu di penjelasan. Ya. Oke, lalu yang ketiga, Irigasi. Irigasi. irigasi perpompaan. Irpom, apa itu tidak nampak benda, pas di garis. Agak scroll ke atas sedikit. Ini sudah agak hitam-hitam begini. Oh, begini lagi. Irigasi perpompaan Irpom jarak antara sumber air dan lahan pertanian terlalu jauh. Ini kemana nih? Di TPAP juga ya? Di TPAP. Oke. Ada yang mau disampaikan dari Maro Jambi? Irigasi Irpom seperti apa nih? Dinas Pompa. PUPR ada yang mau disampaikan tak? Gimana? Nggak ada ya. Suara bergema tuh. Gimana Maro Jambi ada mau sampaikan tentang Irpom nih? Irpom nampaknya kami serahkan ke provinsi aja. Oke, silakan. Di TPAP ada tanggapan. Baik Pak, ini untuk irigasi perpompaan itu juga melalui APBN. Mungkin bisa diusulkan melalui dinas, karena terakhir untuk irigasi perpompaan itu kita di 2025 di APBN Satker daerah. Namun saat ini untuk 2026 karena Dirjen LIP sudah mengambil alih kewenangan langsung dari pusat pengadaannya, mungkin mengajukan proposal langsung ke pusat, Pak. 2027 juga ya. Ya, Jadi gini Pak Kabid Baru Jambi. Jadi menyangkut irigasi ini, baik itu perpompaan maupun irigasi teknis juga ya, irigasi lain juga, itu sudah ada satu institusi khusus yang memang fokus ke sana di Kementerian Pertanian. Secara direktorat sudah ada namanya LIP, Lahan Irigasi Pertanian. Turunannya adalah sudah ada Kepala Balai Pengelolaan Lahan Irigasi Pertanian di regional. Kalau kita gabungnya dengan Sumsel ya. Itu kebetulan kepalanya Pak Yong ya, Yong Farmanta. Orang kita Jambi lah. Nah, maksudnya nanti tolong untuk usulan ini disampaikannya ke sana, ke mekanisme APBN, diusulkan ke Dirjen LIP, Lahan Irigasi Pertanian melalui usulan e-proposal juga. Dan itu diajukan oleh dinas, dinas kabupaten. Itu Pak ya, dengan demikian ini seperti yang tadi status kita di provinsi itu ditolak. Wah, Ya, oke.
Bisa. Lanjut lagi, Pak. Ya, lanjut. Kita nunggu notulennya juga. Nanti notulennya ketinggalan bercakap kita bayang. Nah, scroll ke atas sedikit karena nih ada garis-garisnya. Yang mana lagi? Nah, bentar. Dinas PUPTR ada? Dinas Nah, PUPR ada tuh di apa tuh? bentar. Kami nanya provinsi dulu. Nggak ada. Kita skip dulu lah. Kemudian jalan simpang penerokan. Tolong bisa tanggapi Pak Endra. Sini Pak Endra. Biar jelas nih. Biar clear. Sepertinya kurang lebih kayak kabupaten lain lah. Silakan ini karena PU-nya ada Bapak Dado. Ya, saya cek dulu. Oh dicek hasil forum PD. Oke kita cek dulu di hasil di forum perangkat daerah. Ini usulannya ruas jalan Simpang Sukamakmur, Sungai Bahar, Desa Nyogan, Simpang Sukadamai. Ini sesuai dengan hasil forum OPD. Ini saya pegang datanya, ini bisa diterima. Namun nanti pelaksanaannya tentu menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Dinas PUTR, begitu. Sama. Sungai Bahar. Sama, dua itu sama. Kan sama. Sama. Baru bisa mengucapkan alhamdulillah. Terima. Diterima Pak Kabit karena sudah sesuai Iya. dengan forum perangkat daerah. Karena ada rajin Cuman ya. begini Pak penjelasannya di catatan pembahasan tambahkan untuk volumenya sudah ya di oke. Ya, siap. Terima kasih Pak Kabit. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ayo. Mungkin di catatannya ditambahkan dengan jenis penanganan itu yang pemeliharaan berkala atau rekonstruksi. Sama keduanya. Dengan jenis penanganan pemeliharaan berkala atau rekonstruksi. Sama. Ya, berarti diterima itu bukan kegiatan penanganannya pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dan rekonstruksi. Dengan jenis penanganan, nah itu penanganannya itu pemeliharaan berkala. Oke, gitu ya. Jadi usulan ini dua diterima, yaitu catatan pembahasannya itu tadi, penanganannya adalah pemeliharaan berkala dan rekonstruksi, dan volumenya akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Lanjut yang berikutnya. Ini kalau pos retribusi ini di Budpar ya. Yang berikutnya ini pos retribusi tambahan toilet usulan ke PU ya. Ini di mana nih? Di destinasi tempat wisata. Di mana nih? Wisata. Silakan sampaikan sedikit, Pak Kabit atau siapa di Muaro Jambi. Membuat pos retribusi tambahan dan area parkir. Optimalnya fasilitas pendukung destinasi tempat wisata dan perlu pembenahan fisik. Nah ini Pak, apanya ini ditujukan ke PU khusus untuk
tempat wisata. Di Itu di tempat mana, Pak? wisata itu masih retribusinya masih kurang bagus. Di mana tempatnya, Pak? Jadi Lokasi masih wisatanya, berantakan dan tempat tempat wisata area apa? parkir belum begitu bagus. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk dibuatkan, didorong Itu di mana, Pak? Di Candi Muaro untuk Jambi atau di mana, tempat Pak? wisata Candi Moro Jambi. Ini di Candi, Pak. Oh, Candi. Tapi kita serahkan sepenuhnya kewenangannya kepada provinsi. Gimana, Pak? Gimana, Pak Kabid? Usulan di Candi Moro Jambi. Kalau mau diterima ya kami sangat bersyukur. Kalau ditolak juga kami memahami dengan kondisi sekarang, Pak Kabid. Ada nanggapi, ya. Izin, mungkin dari Dinas PU Provinsinya belum hadir ke sini, Pak. Kami mencoba menanggapi usulannya yang terkait dengan kegiatan di Candi Muaro Jambi. Yang pertama mungkin dari hasil usulan yang sebelumnya dibahas di forum OPD oleh Dinas PU Provinsi Jambi tempo hari, dari data yang sudah diterima itu cuma 2 sebenarnya, Pak. Nah, dari 2 ini tidak ada yang berkaitan dengan kegiatan yang Bapak sebutkan. Kemudian untuk kegiatan yang berlokasi di dalam KCBN Muaro Jambi juga sebenarnya bukan kewenangan kita, itu mungkin langsung ke badan apa ya, BPK ya, BPK Candi Muaro Jambi. Mungkin untuk kegiatan ini kami tolak itu, Pak ya. Nah, itu aja, terima kasih. Ya, jadi gitu Pak Kabid ya. Dari usulan pembahasan sebelumnya di forum PD, ini tidak ada, nggak muncul. Dan kemudian kalau kita lihat ini bukan kewenangan provinsi juga. Saya pengen nanya sedikit Pak Kabid, kalau memang ada di situ. Untuk retribusi itu retribusi kabupaten ya? Itu pos retribusi yang masuk itu kan? Yang dari parkiran Pak ya? Nah, kalau di situ memang sepengetahuan kami itu bukan wilayah provinsi untuk penanganannya. Jadi memang usulan ini kita tolak. Lanjut ya. Statusnya sudah ya. Status sudah, oke ya. Oke, yang berikutnya Pak Kabid Muaro Jambi, kami ingatkan untuk menyiapkan 5 pengganti yang tadi ya. Karena habis ini kita langsung itu lagi nanti disampaikan ke kami lagi Excelnya. RTLH nih. Masih banyak rumah belum layak huni. Nah ini di mana Pak? Di Kumpe Arang-Arang atau di mana itu? Pemunduran, Sakean kalau terbaca di situ. Gimana? Ada yang bisa jelaskan? Isinya itu dan berapa jumlahnya nih, usulannya nih? Silakan, Muaro Jambi. Ada yang bisa jelaskan? Nah, sudah, kalau udah ada kita dengar penjelasan dari Perkim dulu. Kira-kira berapa adonyo itu yang jelasnya kan? Berapa kuatnya? Silakan dari Perkim, Bang Yoga. Ya, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi terkait rumah tidak layak huni, sebenarnya kan ini bedah rumah. Kalau bedah rumah itu Pak, intinya kami tampung Pak. Semua kabupaten kota
selagi dia usulannya rumah tidak layak huni pasti kami tampung. Cuman kembali lagi tadi Pak, kuota dengan sebarannya nanti belum bisa dipastikan. Oke, jadi Pak Kabit, untuk rumah tidak layak huni ini program kita memang sudah sesuai dengan kita, yaitu bedah rumah yang masuk di dalam salah satu Pro Jambi, yaitu Jambi Tangguh. Nah, ini usulan kita terima. Namun volume jumlah penerimanya itu akan ditentukan kemudian menyesuaikan kebijakan pengalokasian anggaran dan kebijakan alokasi penerima. Itu Pak ya, karena belum kita bisa pastikan berapa Kabupaten A, Kabupaten B, berapa kotanya, itu nanti akan ditentukan kemudian. Karena kami juga akan melihat kekuatan anggaran dan kemudian akan membagi kuotanya per kabupaten kota. Itu Pak ya, bisa terima Pak ya? Usulannya diterima, tapi volumenya nanti menyesuaikan dengan kebijakan lebih lanjut. Lanjut yang berikutnya, sama. Beda lokasi, ya cocok lah. Berarti jawabannya langsung idem. Sama dengan atas, SDA. Enak juga Muaro Jambi nih, usulan dua lokasi gitu kan. Nah sama juga 3 lokasi. Kalau kabupaten lain tuh siko usulan, di dalam siko usulan tuh ada 4, ada 5 gitu kan. Iya. Karena itu di pembahasannya, kan gitu kemarin di pembahasannya. Langsung kita kunci di situ. Tap, tap. Di mana bayangin. Kalaupun ada 5 usulan yang terima tuh yang ini. Ditulis. Ada nggak ada juga? Oke ya, yang berikutnya kondisi jalan rusak. Ini PU lagi di Pijoan. Wah, ini jalan rusak. Ini tidak pakai cerita ruas jalan. Ini masuk ke Perkim Pak, Ya? jalan lingkungan. Oh ini jalan Iya. lingkungan. Oke. Oh iya ya, jalan dan desa Pijoan RT ya. Oke, mungkin kita dengar tanggapan dari Perkim lagi. Silakan. Jalan lingkungan. Oke, terima kasih Pak Kabit. Nah, jadi untuk tahun ini Pak, dari kami ada pelaksanaan untuk kawasan kumuh di Desa Pijoan, Kecamatan Jaluko. Tetapi untuk peningkatan kualitasnya mungkin di tahun depan. Nah, nanti untuk dari pihak Perkim mohon pendampingannya pada saat tim kami turun untuk verifikasi ke lapangan, Pak. Jadi kondisi jalan mana yang rusak, ada nanti sanitasi yang lainnya atau drainase, mohon dari pihak Perkim atau Bapedanya mendampingi pada saat tim kami dari provinsi turun ke lapangan. Itu aja Pak. Itu tahun ini. Tahun ini untuk DED-nya Pak. Tahun ini dan semua RT yang itu. Kalau kita berdasarkan kumuh ya, penetapan SK kumuh. Kalau yang Muaro Jambi SK kumuhnya di Pijoan. Oh RT-nya cuma 2. Nah, itu. Nanti Nah disesuaikan. di catatan Pak. itu kita tambahkan bahwa lokasi menyesuaikan dengan SK kumuh. Yap. Yaitu RT 20 dan RT 22. Nah, Ini jawab. SK bukan desa kumuh, SK kawasan kumuh. Oke. Ada pada RT itu ya. Nah, jadi usulan ini kita nyatakan diterima lah. Kalau sudah kita laksanakan di tahun ini ya lebih baik, kan? Tapi tuh ada 20, 21, 22 dia banyak. Ya, tetanggonya dia itu juga.
Nah, jadi Pak Kabit kalau mau 17, 18, 16 sudah dapat juga aja di Kumuh dulu. Gitu. Ya Pak Kabit ya kita menyesuaikan dengan penetapan SK kawasan Kumuh di Pijuan itu sudah benar sudah ada di Pijuan namun hanya 2 RT 20 dan RT 22. Siap Pak Kabit. Usulan diterima. Lanjut berikutnya. Nah ini lantai jemur atau rumah ini hanya kurang pula. Ada pakai rumah pengeringan yaitu di Rantau Majo, di seberang Sekernan, Desa Betung, Kumpe, di Kemingking Dalam, Taman Rajo, Mudung Darat, Marosebo. Oke, saya rasa ini langsung kita dengar Hanpan saja tanggapan. Silakan Pak Rian. Baik, terima kasih pimpinan. Nah, untuk usulan ini memang kita masih sekarang berfokus ke prioritas wilayahan swasembada pangan yaitu Tanjung Barat dan Tanjung Timur, pimpinan. Memang ini belum prioritas, pimpinan. Jika dananya tersedia lebih, nah baru itu menjadi bisa kita akomodir, pimpinan. Untuk tahun 2027? Ya, Gitu. ya karena Tanjung Barat sama Tanjung Timur dulu kan sesuai dengan peta kewilayahan itu. Ini dia kan lantai jemur rumah pengeringan dryer untuk padi ya. Iya. Ada penjelasan Pak Kabit Waru Jambi. Karena fokus kita masih ke Tanjung Jabung, Barat dan Timur. Baik, kalau memang masih difokuskan kepada Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, kami Moro Jambi mengikuti saja Pak. Oke, makasih. Nah, oh ya, itu kan lokasinya banyak juga tuh. Ya, berarti otomatis ini ditolak tuh sementara. Ya. Ya. Oke, yang berikutnya RMU. Nah, ini masih di Dinas Ketahanan Pangan. Sama itu, Pak. Rice Milling Unit. Sama. Sama itu. Artinya Muaro Jambi bukan sentra pangan. Belum ya. Belum. Karena sesuai peta di wilayah swasembada pangan itu Tanjung Barat dan Tanjung Timur. Dua kabupaten itu aja belum bisa kita cover semuanya itu usulannya. Peta itu peta yang di mana Pak? RPJM itu ya. Dari Bu Putih. Ya. Memang waktu kami di forum perangkat daerah kan itu dulu fokusnya itu. Ya. Kalau dia memang itu prioritasnya di swasembada pangan dulu, daerah swasembada pangan. Anu paparan saya. Mantap Pak Kabit semuanya 20 usulan. 328 kalau salah ini. Ya, jadi memang setelah kita lihat arah kebijakan kewilayahan, Muaro Jambi ini bukan termasuk lokasi prioritas, tapi dia juga menjadi salah satu yang mensuplai pangan juga gitu ya. Namun dia bukan menjadi lokprinya. Kalau 3 terbesar itu adalah Kerinci, Tanjung Jabung ya, Timur dan Barat, termasuk juga Sungai Penuh. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, kalau nanti ada kebijakan-kebijakan baru, karena begini, perlu kami sampaikan untuk ketahanan pangan, baik itu swasembadanya, swasembada beras, swasembada apa, itu sekarang sudah dihandle pusat langsung. Kadang kita juga
sangat tergantung dengan kebijakan, dan pusat pun kadang memiliki program sendiri yang mereka desain dan direktif lah, dan mereka sudah punya penilaian sendiri terhadap daerah itu. Ya, jadi untuk kita provinsi ini mungkin kita tolak. Karena kawasan Muaro Jambi belum menjadi lokasi prioritas sentra kawasan swasembada pangan. Kan itu bahasa prioritasnya dalam. Nah, dikasih keterangannya bahwa di dalam arah pembangunan kewilayahan di RPJMD itu tidak termasuk itu tadi, sentra kawasan swasembada pangan. Ya sudah ya, oke. Maksudnya bukan arah kebijakan, arah pembangunan kewilayahan. Next, lanjut. Pembangunan lumbung pangan desa. Nah, masih juga nih. Apakah jawaban sama juga atau gimana? Nah, jawabannya sama. Sebenarnya gini, Pak Rian, bisa enggak dapat gambaran lumbung pangan desa ini sudah pernah enggak kita lakukan pembangunan dalam 2 tahun terakhir ini? Dan itu di mana? Izin, memang kalau ini kita buka, memang semua kabupaten kota tuh, termasuk kota Jambi saja waktu di forum perangkat daerah mengusulkan, Pak. Kan skalanya itu tadi sesuai arahan dari Bapeda Provinsi, ya kita melihat dari peta kewilayahan itu. Jadi kami kebijakan waktu di forum perangkat daerah itu seperti itu, Pak. Masuk peta kerawanan pangan juga ya? Tim Tanjabar dan Kerinci bagaimana? Kalau kerawanan pangan itu kalau tidak salah itu beda, bukan ini kan ketersediaan. Ya. Nah, kalau yang kerawanan pangan itu keterjangkauan itu beda lagi, itu ada Ya. peta FSPA. ya FSPA itu beda indikatornya Ya. gitu. Oke. Jadi izin kalau untuk di kabupaten kota yang semua kita beri tanpa melihat peta kewilayahan itu rumah pangan B2SA itu, Pak, sama GPM. Nah, itulah ya arah kebijakan kemarin seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang ketersediaan fokus ke kewilayahan. Oke. Jadi gitu Pak Kabid ya, untuk ketersediaan itu kita harus fokus kepada lokasi prioritas. Ya, karena usulan yang 3 ini semuanya menyangkut dengan ketersediaan, bukan keterjangkauan. Tapi misalkan usulannya menyangkut dengan penganeka-ragaman pangan lokal, itu bisa diterima, Pak. Ya, kamu usulannya sebenarnya ada. Ya. Oke, mungkin kita lanjut. Itu sudah status sudah ya. Berikutnya adalah cold storage. Nah, gedung atau gedung penyimpanan cold storage ini diajukan ke Hanpan ya. Silakan Hanpan. Terima kasih, Pak. Kalau ini memang untuk di untuk pengendalian inflasi sebenarnya. Nah, seperti yang tadi usulkan di Pasar Induk, Pak. Namun memang kami itu tidak ada program pengadaan cold storage, termasuk yang ada di Provinsi Jambi.
dari Bappenas yang seperti di Kota Jambi, kita arahkan ini untuk membuat proposal ke Bappenas, Pak. Itu demikian, Pak. Oke, berarti sama seperti Kota Jambi. Kota Jambi tadi ada yang mengusulkan juga ya. Jadi begini Pak Kabir, ini memang bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama dari komoditi pangan, terutama kita itu adalah cabai merah, bawang merah, ya. Nah, menyangkut ini, kota pun juga kemarin mengusulkan, termasuk juga Muaro Jambi. Namun karena kita provinsi ini tidak punya program untuk ini gitu ya, maksudnya yang untuk cold storage dalam skala yang besar dan sepertinya tidak masuk di dalam arah kebijakan 2027, namun peluang itu ada di Bappenas, Badan Pangan Nasional, sehingga nanti untuk usulan ini akan diarahkan untuk diusulkan kepada Bappenas melalui mekanisme APBN dan melalui proposal, menyiapkan proposal. Jadi begini, mengenai ini sebenarnya kami support juga kalau memang perlu kami yang kita usulkan juga, provinsi yang usulkan juga tidak masalah. Asal readiness kriterianya sudah siap di sini, misalkan lokasinya di mana, lahannya clear and clean, ya. Yang kayak gini bisa nih kita bawa sebenarnya ke musrenbang. Cuman ya itu dia Pak Kabid, readiness kriterianya lahannya memang harus clear and clean. Kemudian jelas data-data penyuplai komoditi yang harus di cold storage kan tuh apa gitu. Karena kalau saya lihat justru di sini Pematang Gajah, Jaluko, Taman Rajo, Mestong, justru saya melihat tidak ada di Tangkit. Karena begini Pak, justru kalau yang dibutuhkan itu nenas di Tangkit, itu dia bicara industri-industri punya mereka hanya butuh yaitu untuk industri buah segar, menjamin agar produk buah mereka itu tetap segar agar bisa ditanam di permintaan luar. Nah, bisa nggak Muaro Jambi nanti mempersiapkan readiness kriteria itu juga dengan di Desa Tangkit, nanti kalau memang masuk usulan kita di Rakortek Renbang Pus, kita ajukan, bahkan naik ke Musrenbang Nasional pun kita siap, asal RC-nya sudah ada, cold storage ini. Kami setuju, karena memang Muaro Jambi perlu itu, pas untuk itu ya, cocok untuk itu, dan di beberapa titik. Kalau saya lihat yang paling diutamakan, ya nanas Tangkit itu perlu diupayakan sebenarnya, untuk cold storage menjamin industri buah segar. Nah, itu nanti coba kita siapkan dari Muaro Jambi bagaimana, karena memang ranahnya di ranah kewenangan kabupaten sebelumnya, nanti baru bisa kita dorong ini ke usulan kita bersama ke pusat. Itu ya, berarti yang untuk ini masih ditolak. Nah ini tadi sudah 15 ya. Nah minta usulan yang 5 lagi sudah dikirim. Sudah dikirim Pak, di chat. Belum ya? Di chat, Belum coba ya? lihat di chat. Yang belum ya. Ada ya? Hah? Nggak ada. Itu yang di chat yang tadi. Itu yang tadi Pak. Bisa dikirimkan penggantinya, 5 penggantinya. Yang baru. Karena yang dicek tadi ini agak meleset. Kodenya nggak ada di rekap kita, nggak masuk di rekap usulan. Jadi yang harus diganti itu yang ini apa? Kesehatan ya? Di 3115854, 3115936,
3115949. Yang itu yang satu sheet ada 5 usulan. Ah, yang ini nih. Ini ya. Nah, ini Pak, ini tidak masuk di dalam, ini tidak masuk di kita kenapa? Karena urusannya. Ini tadi kan diusulkan oleh Muaro Jambi. Ini sudah kita cek intinya Pak, sudah kita cek dan tidak masuk di dalam sistem kita. Tidak ada. Coba dicek di SIPD ada enggak? Oh enggak ada, ini tidak tahu nih dari mana nih yang jadi bingung juga kita nih dari mana nih yang kode usulan ini. Atau yang kemarin atau yang kapan ini. Karena di SIPD pun enggak ada Pak, SIPD yang memang tampungan semua itu juga enggak ada. Gimana, sudah sempat enggak tadi mencari gantinya? Wah kayak lagu mencari ganti. Gimana Pak Kabid? Pak Kabid Al? Nah, itu berdua. Lagi dikerjain ya? Silakan Pak, ada 5 lagi enggak? Ah, dari sini pilih saja Pak. Sudahlah biar cepat, kami tidak mau menghilangkan juga. Sudah dikirim tuh Pak. Iya, yang pasti ada. Abi. Yang ada di kita apa ya? Yang ada diterima, biasa diterima. Ada enggak tuh? Ada ya? Coba tengok kodenya, kode berapa tuh, Yan? Salah, provinsi. 3. Oke, coba di search Nora di Excel yang mereka itu tadi yang dari 68 tadi. Mana yang 68? Kita pastikan yang ada lah. 3, berapa tadi? 3 3111187. 3 1 5 kali 87 coba kan. Tiga, satunya 5 kali 87. Ada enggak? Hah? Yang saya tengok nih yang mana nih? Yang dicari di situ lain. Di layar situ beda. 3 itu mana tuh? Tiga, satu, 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 187. Ah, 4 kali. 3, 1, 1, 1, 1, 87. Coba ada enggak? Enggak ada ya? Sudah jadi gini. Muaro Jambi ada 5 lagi nih. Sudah dapat enggak? Atau kita di sini yang lihatkan, kita di sini yang rekomkan. Maksudnya begini. Pak Kabit, kalau usulan dari Muaro Jambi ada 5 item, 30, 70, 6, 22 itu ada di kamus usulan yang belum kita bahas. Kalaupun mau dibahas, itu memang belum dibahas Pak, bisa dimasukkan. Ada Apa?
Yang contohnya 30, 70, 6, 22 itu ada di kamus usulan. Ya, itu pun usulan yang baru dimasukkan Oh. dengan Mor Jambi. Nah, IRPOM tadi yang sudah dibahas nggak? Nah, maksudnya kalau yang sudah ditolak tuh, IRPOM tadi ditolak tuh. Aku lihat turun tangan, harus betul gimana nih? Nah, maksud saya, kalau Muara Jambi setuju, ya dak? Kan kita sudah lakukan pembahasan beberapa kali nih sama kabupaten lain, kan nampak mana kegiatan-kegiatan usulan-usulan yang memang ada secara reguler di kitanya Pemprov. Gimana Pak Kabit? Kabit Al. Atau kami tunggu lagi sebentar, 2 menit. Biarlah terima. Kami Muara Jambi terima aja, Pak. Oke, coba buka yang tadi ya, UMKM. UMKM ada ya? Ada UMKM. Tengok di situ ada, tadi terlihat tadi ada UMKM. Cika. Abi tadi mana? Ya itu, permodalan bagi UMKM perempuan. Ada UMKM be, modal bantuan permodalan. Yang mana, yang atas atau yang bawah? Nah, Pak Muaro Jambi mau yang di Pematang Jering, Sengeti, apa sih kali gitu? Serangan. Ya Allah. Sekernan, Kerangan. Oh, ya sudahlah, Siko. Sudahlah, limo-limonya situ beda. Jawabannya Siko. Aduh, ya. Ayo banyak pemodalan UMKM Siko. Ya Pak ya, ini kita jadikan usulan, kita naikkan yang UMKM ini kita terima, tapi yang mana nih ya? Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah kebanyakan pula. 6 itu? 6 ya? Oh. Oke, tolong Muaro Jambi pilih kecamatan yang mana tuh Pak? 9, usulannya 9 kecamatan. Mungkin bisa dipilih 5 kecamatan. Ini insya Allah diterima nih Pak. Ngikut be? Ikut be, Pematang Jering fokus yang pertama. Bisa saya jadi Bupati Muaro Jambi. Pematang Jering, tadi kami ke nomaran Pak Kades Pematang Jering. Halo, Bang Al. Ya. Jadi yang mana, kecamatan yang mana? Tadi ada 9 usulan kecamatan itu untuk bantuan UMKM modal. Jaluko, Bus Pematang Jering. Oh, bentar, suaranya tidak dengar, diucapkan lagi Bang. Dinyatakan lagi, kecamatan mana? Desa Pematang Jering. Pematang Jering. Udah tuh? Boleh di Moyo, Keranggan. Yang prioritas. Keranggan itu kurang gitu. Keranggan, di Sekernan. Sekernan. Lalu? Lagi? Yang prioritas. Sengeti. Lalu? Pematang Jering ya. Sengeti, Sekernan. Bukit Baling Pak. Ya Pak, lanjut. Baling. Bukit Baling ya. Sekolah lagi.
Sikok Udah, lagi. udah. Nah, sudah sikok lagi kalau saya sarankan yang nggak banyak dikit orangnya. Coba lihat itu satu orang tuh. Tuh. Kerangan ya, apa namanya? Kunangan, apa namanya? Memang ada kerangan. Kerangan, nah, kan? Keranggan. Kurang gitu. Gimana Pak? Sikok Keranggan. lagi Keranggan ya, itu apa namanya itu Pak? Desa Keranggan, Kecamatan Sekernan. Oh. Tambah G. Oh di Sekernan tadi. Ya, sudah lah, Sekernan tadi yang tadi Pak. Berembang Pak ya? Boleh. Berembang. Oke, berarti di Pematang Jering, Sekernan, Sengeti, Bukit Baling, dan Berembang. Ya, Terima kasih. penjelasannya adalah program ini, usulan ini sesuai dengan program Pro Jambi, yaitu Jambi Tangguh, yaitu bantuan modal UMKM. Terkait dengan jumlah penerima dan calon penerima akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Jadi itu penjelasannya tadi, saya ngomong tadi ketika. Jadi itu nanti untuk 5 tadi itu penjelasannya. Mana penjelasannya? Nah, mana tadi? Tidak nampak. Penjelasan ya, usulan ini sudah sesuai, sudah sinkron ya, sudah selaras dengan program unggulan provinsi yaitu Pro Jambi, yaitu Jambi Tangguh berupa bantuan modal UMKM. Terkait dengan calon penerima dan jumlah penerima akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil verifikasi oleh tim. Nanti di skop UKM itu biasa buat tim verifikasi. Bantuan yang akan diberikan kepada UMKM dapat berupa modal dan peralatan. Sehingga usulannya diterima dengan volume dan bukan volume sih, jumlah dan calon penerima akan ditentukan kemudian akan ditentukan berdasarkan proposal dan kebijakan petunjuk teknis, Juknis.
usulan diterima menyesuaikan kebijakan alokasi dan petunjuk teknis. Statusnya diterima. Itu sama ya, di 5 kecamatan, di 5 lokasi tadi sama. Diterima. Oh, banyak juga diterima, 5. Oke. Coba direkap notulen. Pertama, jumlah usulan tadi yang sudah dibahas, apakah sudah 20 atau belum? Ditarik seriesnya dulu, ya. Terus 20, oke ya, sudah 20. Lalu status ditolak dan diterima, ditolak berapa, diterima berapa? Terus dihitung berapa ditolak, berapa diterima. Kayak nyatakan cinta, Pak ya. Ditolak, diterima. Ya, jadi Pak Al dan teman-teman Moro Jambi, hasil rekap dari 20 usulan yang sudah kita bahas adalah diterima 8 yang ditolak. Nah, jadi banyak juga yang diterima. Gitu ya Pak Kabid dan teman-teman Moro Jambi? Bisa diterima? Ya, siap Pak. Bisa disepakati ya? Ya, kita ketok. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Pak Moro Jambi dan teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi apabila kita memulainya agak lama karena memang kita pemilihan ya, dan ini pun baterai pun mau habis, memang harus segera ditutup. Terima kasih, salam buat Kepala Bapeda Moro Jambi baru, Bang Budi. Sampaikan salam hormat kami dan hasil yang sudah kita bersama. Memang kondisi sekarang kita tengah di efisiensi, namun tetap kita mengupayakan pun sedikit namun tetap sama-sama dibutuhkan, itu kita lakukan bersama, kita akomodir. Demikian, terima kasih teman-teman OPD, teman-teman Bapeda Provinsi, dan tentu saja Muaro Jambi. Demikian kita akhiri Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Muaro dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.